Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, serta kita dapat melaksanakan perlombaan pada pelita intermediate. Salawat serta salamnya tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan menyampaikan tema keislaman. Saya akan menyampaikan judul yaitu tentang materi tujuan hidup manusia. Hadirin, coba kalau kita lihat dunia begitu indah ya. Hijau, ranum membuat kita ini tertipu dalam kehidupan dunia. Kita seringkali terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Saudaraku, melihat pemandangan yang indah kita lupa akan hak akan kepada penciptanya. Diberikan kenikmatan malah banyak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan tersebut. Maka dari itulah kita sebagai seorang hamba Allah tentunya kita harus berpikir, apa sih dunia itu? Bagaimana sih dunia itu? Kita hidup di dunia itu untuk apa? Nah, di sini tentunya sebagai seorang hamba, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Iya, memang sangat menipu. Namun tentunya bagi seorang mukmin ketika ia melihat dunianya yang ternyata kesenangannya menipu, dunia fana, bahkan Al-Quran dan hadis tak pernah memuji itu, tak pernah memuji dunia, tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 tentang permisalan kehidupan dunia. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathalil ghaythi a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Ketahuilah, kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan yang berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamaannya seperti air hujan yang turun, lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kagum para petani, tapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Subhanallah, itulah dunia, tak akan lama dan fana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Untuk menempatkan kesenangan di dunia harus letih, banting tulang, berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seorang mengincar kehidupan dunia. Ketika seorang yang lelah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut kehilangan apa yang ia dapatkan. Takut kehilangan apa yang ia dapatkan. Gelisah bagaimana ia menjaga harta yang begitu banyak dan melimpah ruah. Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang bukan tempatnya dia beristirahat, bukan, tapi tempat ia bercocok tanam, karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Maka dari itu, ketika seorang mukmin dalam sebuah cerita dikatakan dia melihat dunia lalu dia berkata dalam hatinya, "Kau sangat menipu dunia, aku tidak ingin tertipu olehmu."
dunia, kesenanganmu membuat aku lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia. Dipandangnya kehidupan akhirat, ternyata di akhirat kehidupan yang kekal, Allah akan memberikan surga yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kenikmatan yang tak henti-hentinya kepada kita ketika kita hidup di surga. Hidup di surga bukan hidup yang sementara. Ketika kita di surga, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan tanpa bersusah payah. Yang cantik akan tetap cantik, yang tampan akan tetap tampan, bahkan akan bertambah kecantikan dan ketampanannya. Perlu kita sadari juga teman-teman, bahwasannya segala hal yang di dunia ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Allah halalkan di akhirat nanti. Jadi kita harus bersabar. Kita bersabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pun perlu bersabar atas apa ketentuan Allah, atas apa perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Hadirin, kita hidup di dunia pun tak akan lama. Jika hidup kita tak kita gunakan untuk melakukan amal baik, maka sangat meruginya diri kita ketika kita tidak melakukan amal-amalan yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita sebaik-baiknya. Marilah kita luruskan niat hidup dunia ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.